yang dikatakan keluarga sehat tuh gimana gitu ya. Mereka punya tuh indikatornya, Mbak Santi dan teman-teman semua. Jadi ada 12 indikator, itu nggak bisa dibebankan pada salah satu ayah atau ibu. Bahkan kalau di kedokteran keluarga ya Mbak Santi, kita tuh biasanya juga menilai ada yang namanya penilaian fungsi keluarga. Justru kalau kita bicara keluarga itu mungkin jadi garda terdepan untuk terjadinya pencegahan stunting. 30-40% di lapangan remaja putri itu anemia ya, atau kekurangan sel darah merah. Hampir mayoritas dari anak-anak stunting yang kita intervensi di rumahnya, keluarganya merokok. Jadi yang pertama harus dibangun adalah bagaimana membangun rumah itu sebagai tempat yang nyaman. Mungkin kita sering dengar ya tagline, harta yang paling berharga adalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Sehat Milik Semua. Yang kali ini kita adakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni. Untuk tahun ini Harganas diperingati yang ke-31. Wah, ternyata sudah 31 tahun Harganas diperingati di Indonesia. Nah, kali ini Sobat Sehat, kita kedatangan tamu nih untuk membahas Harganas ya. Di samping saya sudah bersama Dr. Dani Ferdian, MKM, SPKKLP, Subspesialis COPC. Nah, karena penyebutannya saya kurang baik ya, takut ada salah, nanti akan diperkenalkan langsung atau dijelaskan oleh Dr. Dani ya. Sebelumnya beliau ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran keluarga, layanan primer subspesialis. Jadi Sobat Sehat, Dr. Dani ini jauh-jauh dari Bandung, khusus ke LKC Dompet Duafa untuk mengisi podcast tentang Harganas. Nah, Dok, boleh dijelaskan sedikit nggak nih Dok? Di sini dokter kan spesialis kedokteran keluarga, layanan primer. Spesialis ya. Nah itu boleh dijelaskan sedikit Dok, bergerak seperti apa nih dokter spesialis keluarga ini? Ya baik, terima kasih Mbak Santi ya. Jadi teman-teman Sobat Sehat ya Mbak Santi ya, di sini sebutannya teman-teman Sobat Sehat. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Santi, saya Dani, backgroundnya sebagai seorang dokter dan sekarang menjalani kepakaran di spesialisasi kedokteran keluarga layanan primer. Nah mungkin ini jadi satu terminologi baru ya gitu terkait dengan spesialisasi ini, karena memang dia baru Mbak Santi. Jadi spesialisasi ini tuh baru ada di tahun 2020 ya. Dan kelulusan pertamanya itu dia karena universitas belum ada yang buka, maka diluluskannya oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia. Nah, kami lulusan pertama dari kolegium itu ditugaskan untuk menjadi dosen-dosen di Fakultas Kedokteran untuk membuka program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Nah, apa sih dokter keluarga itu gitu ya, dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer itu adalah sebenarnya seorang dokter yang diberikan kompetensi tambahan atau pendalaman kompetensi dari dokter umum untuk bisa menjadi kontak pertama bagi keluarga ya dengan siklus hidup yang berkelanjutan. Jadi dari mulai ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, usia produktif sampai lansia itu bisa dihandle oleh dokter spesialis kedokteran keluarga ini, dengan yang membedakannya itu adalah pendekatannya yang holistik dan juga komprehensif. Nah, holistik ini apa? Artinya dari semua pasien yang datang ke spesialis kedokteran keluarga layanan primer, pendekatan yang dilakukannya tidak hanya pendekatan biologik saja, tapi aspek psikologiknya, aspek sosialnya juga itu dinilai dalam penata laksanaan pasiennya. Dan ketika datangnya pun pasiennya individu, kita pun akan melihat segi pemeliharaan kesehatan keluarganya. Kayak gitu. Dan itu holistik ya, artinya dari biopsikososialnya itu nanti didalami untuk penyelesaian masalah kesehatan pasien tersebut. Walaupun misalkan pasiennya datang dengan keluhan hipertensi lah, katakanlah demikian ya, itu kan keluhan fisik gitu. Tapi nanti dalam tata kelolanya kita bisa melihat apakah dia punya permasalahan psikologiknya, apakah dia punya kendala dalam aspek sosialnya, apakah ternyata di luar hipertensinya ada keluhan penyakit lain yang tidak dikemukakan. Itu pun jadi bagian
bagian dari penata laksanaan yang holistik tadi. Karena fokusnya kami bukan pada penyakit, tapi pada individu yang datang gitu, termasuk keluarganya. Dan penata laksanaannya pun nanti bentuknya komprehensif, artinya tidak hanya kuratif, pengobatan saja yang diberikan, tapi dari pencegahan primer, sekunder, tersiernya pun direncanakan bagi pasien tersebut. Sehingga pasien yang datang itu tidak hanya diberikan obat, tapi dilakukan edukasi, didorong untuk screening, nanti disarankan screening tambahannya apa, konseling apa yang diperlukan bagi pasien, imunisasi apa yang diperlukan, sampai ke kemoprofilaksis dan follow up apa yang diperlukan bagi pasien tersebut. Jadi pendekatannya seperti itu gitu. Nah, harapannya dengan adanya spesialisasi ini memperkuat gatekeeper layanan kesehatan di Indonesia. Karena kan kontak pertama masyarakat layanan kesehatan dasar kan di layanan primer gitu. Nah, ke situ tujuannya. Tapi ini kan baru ya gitu. Artinya kan kami pun di perhimpunan gitu. Ini masih mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan terkait dengan kepakaran atau spesialisasi yang baru ini. Itu sih gambarannya secara umumnya ya. Masya Allah, ini berarti dokter keluarga ini sangat komprehensif ya dok. Betul. Bukan hanya dari sisi pemberian obat secara resep, tapi ada sisi lain nih yang diterapkan oleh dokter keluarga dari sisi psikologinya, dari penanganan keluarganya, supaya si pasien ini tidak tambah buruk gitu ya dari sisi yang lain gitu. Tapi untuk meresepkan secara obat resep itu masih. Dan bahkan dalam tata laksananya kami dalam pemberian terapi, tata laksana terapi, salah satu prinsip yang kami gunakan itu adalah kami melihat sumber daya yang pasien miliki. Jadi peran kami itu sebagai manajer resources gitu. Jadi ketika kita mau ngasih obat, sebelum kita ngasih obat itu kita biasanya melakukan penilaian ada sumber daya yang dimiliki keluarga. Baik itu dari segi sosialnya, culture-nya, religionnya gitu ya, ekonomiknya sampai ke medical access-nya itu kita assess dulu nih pasien. Sehingga pada saat kita memberikan obat tadi yang dikatakan kata Mbak Santi ya, diresepkan resepnya pun sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki pasien. Nah, jadi sedalam itu ya gitu. Sampai kita kepo sampai masalah ekonominya pasien juga kita dalami gitu. Betul. Kayak jadi gitu. Ini relate juga nih dengan program yang ada di LKC gitu. Karena LKC ini juga sistem untuk program adalah pemberdayaan. Jadi kembali lagi ke kemampuan si keluarganya ya. Betul, untuk manajemen nih keluarganya supaya tidak menjadi sakit atau yang sakit tidak jatuh jadi miskin betul. Ya, jadi wah ini sangat menarik ya tentang dokter keluarga ini gitu. Nah, sehingga kami tidak salah mengundang tepatnya dengan Hari Keluarga Nasional nih Dok. Jadi dari BKKBN nih ada tema kalau tidak salah keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Gitu. Jadi ini kalau misalkan dipotong menjadi beberapa kata gitu ya Dok ya, saya nangkepnya ini ada keluarga berkualitas dan Indonesia generasi emas gitu. Nah, mendidik sebagai dokter keluarga ya Dok ya. Kalau menurut dokter nih, keluarga yang berkualitas itu seperti apa Dok? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara keluarga yang berkualitas ya Mbak Santi dan Sobat Sehat semua, mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, tentu kan nanti dilihat adalah keluarga yang sehat itu seperti apa. Nah, sehat di sini pun biasanya dia kalau kita melihat pada undang-undang kesehatan kan definisinya yang sehat tidak hanya fisik saja ya, tapi dia juga baik selain fisiknya adalah mentalnya, emosionalnya, spiritualnya bahkan. Dan dia mampu produktif secara ekonomi maupun sosial. Itu kan definisi sehat berkualitasnya itu kan seperti itu. Nah, dari situ pemerintah juga menurunkan beberapa indikator kan biar orang tuh tahu yang dikatakan keluarga sehat tuh gimana gitu ya. Pemerintah punya tuh indikatornya, Mas Santi dan teman-teman semua. Jadi ada 12 indikator untuk menentukan bahwa keluarga ini tuh dikatakan sehat atau tidak. Jadi kalau tidak salah ya ada 12 itu dengan beberapa poinnya tuh. Yang pertama 1-5 itu berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi yang pertama tuh keluarga mengikuti keluarga berencana itu jadi indikator keluarga sehat. Jadi dari KB pun itu keluarga sehat dikatakannya. Ya kedua itu ngomongin ibu hamilnya dan bersalin. Jadi ketika ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan itu jadi indikator keluarga sehat yang kedua. Yang berikutnya gitu ya, setelah anaknya lahir, anaknya itu mengikuti imunisasi dasar. Ya, dan setelah mengikuti imunisasi dasar, dia diberikan
ASI eksklusif. Oh iya. Dan kemudian dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Dari aspek ibu dan anak, itu indikator yang dinilai sama pemerintah terkait dengan keluarga sehat. Di luar itu, ada indikator-indikator lainnya berkaitan dengan pengendalian penyakit, menular dan tidak menular. Jadi indikator yang lain itu adalah bagi penderita tuberkulosis yang ada di keluarga, dia harus mendapatkan pengobatan yang teratur. Itu yang berkaitan penyakit. Kalau tidak menular nih, ada dua penyakit yang di highlight gitu. Yang pertama adalah penderita hipertensi berobat teratur, dan yang menarik nih, permasalahan kesehatan jiwa masuk. Jadi penderita masalah gangguan kejiwaan itu wajib diobati dan tidak ditelantarkan. Nah, itu bicara tentang penanggulangan penyakitnya di keluarga sehat seperti itu. Di luar itu, aspek yang lainnya adalah di anggota keluarga tidak ada yang merokok. Bukan lagi merokok di dalam rumah ya, tidak ada yang merokok. Berat kayak ini kalau Itu. merokok nih. Tapi itu jadi poin di indikator keluarga sehat, betul. Tidak boleh ada di anggota keluarga itu yang merokok. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan pembiayaan. Jadi dikatakan keluarga sehat itu kalau keluarga itu memiliki jaminan kesehatan nasional. Itu juga masuk. Nah, dua terakhir itu berkaitan dengan lingkungan. Jadi berkaitan dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, di pemerintah itu yang dikatakan keluarga sehat itu seperti itu. Dan ini tuh didata tiap keluarga, Mbak Santi. Untuk kemudian nanti bisa mendapatkan indeks keluarga sehat di tingkat RT, RW, desa, atau kabupaten sampai ke Indonesia. Jadi indikator sudah ditetapkan gitu. Nah, jadi kalau kita pengen tahu keluarga sehat yang kayak gimana, nah dari indikator itu sobat sehat semua sejauh mana nih pencapaian di keluarganya gitu. Ya, kita ngomongin keluarga sehat. Di luar itu ada lagi nih yang dikatakan dengan mungkin teman-teman sering dengar gerakan masyarakat hidup sehat ya. Jadi ya keluarga sehat pun gitu didorong untuk mampu melakukan itu. Karena kan kalau 12 tadi kan indikator ya. Sementara kalau yang gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah sebuah ajakan movement bagi semua keluarga di Indonesia untuk mampu melakukan aspek-aspek ini. Yang pertama misalkan apa? Melakukan aktivitas fisik. Nah, ini kan juga didorong nih. Jadi keluarga yang sehat nggak boleh mager gitu kan. Dia harus melakukan aktivitas fisik dengan baik. Ya. Yang kedua, perilaku hidup bersih sehatnya bagus nih. Cuci tangannya, ya tadi tidak merokoknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, akses terhadap pola pangan yang sehat dan bergizi, Mbak Santi. Jadi kebiasaan gizi seimbang yang diterapkan di keluarga, apalagi tadi ngomongin stunting, ini udah jadi ajakan untuk semua keluarga melakukan ini, ya. Yang berikutnya ini berkaitan dengan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Jadi screening kesehatan itu tuh dorongan itu rutin dilakukan oleh keluarga walaupun dia tidak sakit, kayak gitu. Jadi kalaupun dia nggak sakit, tapi tetap didorong untuk keluarga tersebut memeriksakan kesehatannya secara dini gitu kan, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Jadi kan bagaimana membangun lingkungan yang sehat terkait dengan sampah, terkait dengan kalau yang kerja di perkantoran kan kebersihan perkantoran, ergonomis, bahkan itu masuk ke lingkungan sehat. Dan yang terakhir terkait dengan akses terhadap edukasi dan literasi kesehatan. Jadi keluarga yang berkualitas itu, yang sehat itu adalah yang dia literasi kesehatannya bagus, sehingga pemeliharaan kesehatan bagi keluarganya pun baik kan dari informasi yang didapatkannya. Nah, jadi kalau dikatakan seperti apa sih keluarga yang berkualitas? Yang memenuhi indikator tadi dan melaksanakan gerakan-gerakan pembudayaan kesehatan yang seperti tadi saya sampaikan. Masya Allah. Banyak ya? Banyak nih dok. Berarti untuk mencapai keluarga yang sehat dan berkualitas ya, ada indikator-indikator sebenarnya yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Dan mungkin sobat saya bingung ya, ini gimana sih cara tahu informasinya, ataupun dari mana nih kita bisa tahu keluarga kita sudah berkualitas atau tidak gitu. Nah, sobat sehat, saya ingin mengingatkan, jadi sebenarnya indikator ini sudah masuk di kegiatan paling bawah nih, di Posyandu. Betul. Seminimalnya adalah di Posyandu itu sudah masuk nih beberapa aspek untuk mencakup menjadi keluarga yang sehat ini, seperti pemeriksaan, kan, untuk yang screening PTM-nya penyakit yang menular itu ada di kegiatan di Posyandu juga, mengusung program dengan Posbindu. Kemudian juga untuk edukasi atau penyuluhan ya dok ya, itu juga sudah ada di kegiatan Posyandu juga. Nah, untuk yang kesehatan lingkungan
lingkungan ini juga banyak digencarkan melalui kegiatan di Posyandu juga gitu. Misalkan ada edukasi pemilahan sampah, terus juga ada gerakan menanam bersama untuk memiliki tanaman toga di sekitar rumahnya gitu. Jadi memang beberapa aspek ini sudah ada yang dilakukan, bahkan sudah diinformasikan kepada masyarakat sekitar melalui kegiatannya yang paling bawah adalah Posyandu gitu. Nah, kan tambahannya nih Mbak Santi ya, pemerintah sekarang nih dengan transformasi layanan kesehatan di salah satu pilar pertama transformasi layanan kesehatan primer, Posyandu pun direvitalisasi. Nah, jadi Posyandu yang mungkin Mbak Santi pernah dengar ya, Posyandu yang terintegrasi. Jadi semua kebutuhan siklus hidup tadi dari mulai ibu hamil sampai ke lansia itu sekarang bisa diakses di Posyandu, walaupun di lapangannya masih berproses ya Mbak ya gitu. Belum semua Posyandu melakukan itu, tapi kebijakannya sudah ada nih Sobat Sehat. Jadi nanti kalau itu sudah dilaksanakan ya nggak sulit ya akses terkait dengan aspek-aspek tadi, karena ada di tingkat paling bawah di Posyandu ya Mbak Santi ya. Betul sekali gitu. Dok. Jadi memang sekarang sudah ada peningkatan tentang kegiatan kita di Posyandu ini gitu. Nah, baik, ini sudah satu kata dari keluarga yang berkualitas sehat. Nah, kemudian kata berikutnya Dok ya, ada Indonesia menuju generasi emas. Nah, ini kan juga pemerintah juga sudah menggaungkan ya, sudah menginformasikan nih sejak beberapa tahun terakhir bahwa Indonesia ini akan mendapat bonus demografi gitu. Yang bonus demografi ini adalah di sekitar tahun 2045 itu yang usia 15 sampai 45 tahun itu akan lebih tinggi gitu, lebih banyak. Nah, kira-kira nih Dok, adakah atau hal-hal apa sih yang harus kita persiapkan nih Dok sejak dini gitu ya untuk menuju bonus demografi itu dari lingkungan keluarga tentunya? Baik. Kalau bicara bonus demografi ya, artinya kan posisi anak muda sekarang yang akan mengisi itu di 2045 kan ya. Artinya kan anak muda, remaja, dia yang akan mengisi peran itu. Nah, maka kan investasi besar berarti kan pembinaannya harus dilakukan pada kelompok anak dan remaja pada saat ini ya. Nah, sebelum saya bicara apa yang harus disiapkan, mungkin kita ngasih gambaran dulu ya kondisi yang saat ini ada nih di remaja itu gimana, sehingga nanti gampang nyiapinnya apa. Ya itu aja tuh masalah-masalah tadi kita antisipasi gitu ya. Kayak gitu. Misalkan contoh, kalau bicara remaja itu kan bonus demografi di 2045. Jangan sampai bonus demografi itu jadi ancaman demografi. Artinya yang tadinya bisa diancaman, kalau yang anak mudanya sekarang di 2045-nya nggak berkualitas, bukan bonus dong. Benar ya? Nah, apakah ancaman itu tuh ada potensi menuju ke sana? Ada. Kenapa? Karena anak muda kita pada saat ini dia tuh kan beberapa potensi menuju perilaku beresikonya tuh kan cukup tinggi lah di situ. Beresiko tuh entah itu beresiko terhadap kesehatan ya, masa depan, misalkan hamil di luar nikah atau putus sekolah, atau bahkan ke arah sosialnya kan, pengangguran atau kriminalitas. Nah, bagaimana dengan masalah remajanya nih yang ada saat ini? Kita bicara aspek apa dulu ya? Misalkan kesehatan deh. Bicara gizi ya, Mbak Santi ya. Remaja usia 16 sampai 18 tahun yang dikatakan pendek atau stunting, angkanya masih 20% lah. Masih tinggi. Iya. Yang sangat pendeknya 3,sekian%. Kemudian di luar yang pendek, yang kurus dan sangat kurus itu kalau nggak salah yang sangat kurus di 1,sekian%, tapi yang kurusnya itu di 6,6%. Itu di 6, 11 sampai 18. Dan di satu sisi kalau bicara gizi itu tuh bicara itu sekarang jadi double burden gitu. Di satu sisi kekurangan ada di remaja tuh, tapi yang kelebihan juga banyak. Yang overweight angkanya di 8,8%, 16 sampai 18 tahun tuh. Dan obesitas 3,3%. Saingan ya antara yang gemuk dengan yang kurus itu tuh mirip angkanya. Ya, dan yang pendek pun masih ada. Artinya kan kalau yang pendek kan kekurangan gizinya berlangsung kronis kan. Itu masih ada. Itu bicara gizi. Ya, atau bicara anemia pada remaja putri ya, kekurangan sel darah merah gitu kan. Ini kaitannya sama stunting kan nanti yang akan datangnya. Anemia pada remaja putri itu di angka 32%-an. Walaupun kalau kami ke lapangan, kami kan juga punya program ya Mbak Santi untuk melakukan edukasi pemeriksaan di sekolah-sekolah di hampir beberapa titik seluruh Indonesia. Angka yang kami dapatkan lebih besar dari itu bisa sekitar 40% ke atas remaja putri yang kekurangan sel darah merah. Ya, nah kalau kita bicara masalah gizi, kenapa bisa kayak gitu? Karena ya bicara resiko pola makannya aja ya.
anak usia 5 tahun ke atas aja itu tuh 98% sekian dia tuh kekurangan konsumsi sayur sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan per hari. Jarang yang suka banget sama sayur. 98% loh. Itu kan bicara seratnya aja kurang. Ya. Terus bicara pola makan nih remaja ya. Remaja itu akses terhadap pola makan makanan-makanan manis itu tuh 50%. Karena jajanan. Nah, sekarang jajan kalau manis 50% itu. Boba manis enak. Asin juga. Ya, itu ya 32%. Oh iya. Nanti lebih banyak lagi. Iya. Makanan instan 11% dan makanan berpenyedap itu sekitar 78%-an lah. Artinya kan dari kebiasaan pola makan dan gizinya pun itu pun jadi tantangan nih, jadi isu ya bagi tadi yang dibilang orang-orang yang akan digadang-gadang membawa bonus demografi. Itu baru masalah gizi. Yang kedua dari perilaku kesehatan. Ya, kita lihat perilaku kesehatannya. Di atas 40%, anak-anak remaja ini cuci tangannya tuh tidak sesuai standar. Enggak cuci tangan dengan benar. Ada risetnya asal. Ya, itu. Aktivitas fisik sekitar yang kurang melakukan aktivitas fisik itu di angka 57%-an. Jadi remaja-remaja saat ini mageran juga. Enaknya rebahan. Nah, itu juga kan masuk tuh di remaja kita yang sekarang. Terus apalagi ya kalau perilaku kalau di gigi dan mulut lah ya. Iya. Itu juga angkanya gede, di atas 90% remaja kita itu tuh melakukan gosok gigi itu tidak sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Jadi kan bicara tadi gizinya juga punya masalah, terus perilaku kesehatannya juga dia punya masalah gitu ya. Ditambah di satu sisi sekarang ke resiko remajanya. Resiko tuh apa contohnya? Akses terhadap rokok dan narkoba misalkan ya. Rokok tuh anak-anak remaja yang pernah merokok tuh ada sekitar 22%-an dengan yang aktif sekitar mungkin 18%-an kalau nggak salah datanya ya. Itu kan tinggi. Bahkan diantaranya 3,2% mereka pernah terjangkit dengan narkoba gitu ya, 3,2%-nya. Di luar itu, perilaku beresiko lain apa? Seks di luar nikah, angkanya di sekitar 5%-an. Kayak gitu. Itu kan lumayan tinggi lah, dan saya lupa sekian belas persen atau 20% ya remaja di bawah 19 tahun dia udah hamil, dan 11% yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Usia dini. Iya. Belum siap. Yang terjangkit HIV AIDS di angka sekitar 4%-an, 3-4%-an remaja di Indonesia. Remaja. Kita kan ngomongin bonus demografi kan? Ya, betul. Artinya yang ngomongin investasi pada remaja. Masalahnya seperti itu. Belum satu lagi ngomongin kondisi mental emosional. Kalau di data sih mungkin sekitar angkanya di remaja itu di sekitar 10%-an ya. Tapi lagi-lagi ketika kami datang ke sekolah-sekolah, kami lakukan screening awal, kami dapati itu di atas 50% anak-anak muda ini tuh punya permasalahan, indikasi permasalahan mental emosional. Dengan yang paling banyaknya itu post traumatic stress disorder, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan depresi. Nah, ini kan fenomena gunung es juga, yang ketahuan segitu, di bawahnya mungkin lebih banyak lagi. Nah, artinya tantangannya sebesar itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Anak-anak remaja ini juga perlu dapat fondasi yang kuat dari rumahnya kan ya? Iya, betul. Mas Santi ya. Maka apa yang harus dilakukan di rumah? Ya, tadi lihat nih masalahnya apa aja, berkaitan gizi. Berarti kan pola makannya harus diperbaiki ya. Anak-anak harus dikasih sarapan, karena 65% pun remaja tuh nggak pernah sarapan. 65%. Udah asal aja. Itu kan dari sarapannya, makanan dengan kaidah gizi seimbangnya, dari tadi ya pendidikan berkaitan dengan norma gitu kan seks bebas, narkoba dan segala macam itu norma, peraturan itu kan harus ditanamkan di keluarga kan gitu. Terkait kesehatan mental emosional gitu kan. Mungkin mayoritas waktunya mereka juga kan setengahnya dihabiskan di rumah. Ya, artinya kalau kondisi rumahnya pun tidak kondusif, ya bisa jadi justru itu yang membawa mereka pada permasalahan mental emosional kan gitu. Nah, artinya ya secara holistik keluarga itu harus bisa memitigasi ancaman-ancaman bonus demografi tadi. Kayak gitu. Nah, salah satu cara pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi gitu kan. Gimana mereka tahu kalau mereka nggak punya informasinya kan. Maka dari sekarang ya ajakan bagi semua keluarga di seluruh Indonesia untuk meningkatkan literasi kesehatannya ya, memperhatikan investasi besar yang ada di rumahnya, dan kemudian sedikit-sedikit pelan-pelan mulai menerapkan tuh dari aspek hulu ke hilirnya, biopsikososialnya yang ada pada anaknya di rumah, apa yang harus diperhatikan. Kayak gitu sih Mbak Santi. Kalau ngomongin
bonus demografi yang erat kaitannya dengan remaja ya, anak atau remaja saat ini gitu. Berarti memang ada kunci yang pertama di keluarga adalah literasi bersama ya dok ya. Salah satunya itu, paling betul. dasarnya mungkin dari literasi untuk menyiapkan generasi masa ke depannya gitu ya. Karena kalau misalkan literasi atau informasi yang sudah salah, sehingga nanti untuk cara menginformasikan kembali ke anak remaja ini juga akan terputus mungkin ya. Akan ada yang terpotong nih informasinya sehingga tidak utuh penyampaiannya gitu. Nah, kemudian nih dok, untuk menyiapkan si bonus demografi ini kan ya, tadi kan dengan beberapa analisa lah kemungkinan yang akan ada di 2045 ke depannya gitu ya. Ada stunting, ada tentang kesehatan mentalnya juga akan menjadi masalah juga gitu kan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini memang yang skup terkecilnya adalah untuk membentuk di masa depan adalah keluarga gitu ya. Kalau misalkan ini apakah menjadi peranan pentingnya itu apakah ada pada ayah atau pada ibu saja gitu. Sehingga untuk mempersiapkan nih si bonus demografinya ini kan sekarang yang masih remaja, ketika nanti 2045 kan dia akan menjadi ibu mungkin akan sudah punya anak gitu. Nah, dari sekarang nih yang sebenarnya yang memberikan peranan paling kuat gitu ya antara ayah atau ibu nih kira-kira siapa nih? Kalau menurut dokter Dani ya. Kalau menurut saya itu nggak bisa dibebankan pada salah satu ayah atau ibu ya, tapi memang keduanya punya peran yang sama-sama besar gitu untuk membangun perilaku sehat dan pencegahan perilaku berisiko tadi. Bahkan kalau di kedokteran keluarga ya Mbak Santi, kita tuh biasanya juga menilai ada yang namanya penilaian fungsi keluarga. Nah, itu jadi kita tuh melihat apakah keluarga itu dari hasil penilaian itu ya highly fungsional atau dia sangat tidak difungsional gitu kebalikannya. Nah, penilaian fungsi keluarga ini untuk melihat bagaimana dukungan keluarga itu terhadap perkembangan penyakit, kesehatan, tumbuh kembang gitu ya, ke arah perilaku menyimpang atau enggak di keluarganya dari dukungan yang didapatkan oleh keluarga. Nah, apa aja nih aspek-aspek yang dilihat gitu. Jadi antara suami istri ya atau bahkan dengan anak-anaknya juga kita akan melihat ada kurang lebih 5 komponen. Yang pertama itu berkaitan dengan adaptability gitu ya. Jadi kemampuan keluarga itu untuk bisa beradaptasi gitu ya, menceritakan masalah kepada anggota keluarganya dengan terbuka, dia merasa nyaman ketika dia cerita gitu. Itu nanti dilihat ya. Suami istri keduanya harus bagus adaptability-nya. Ya, yang kedua masalah partnership atau kemitraan. Bagaimana keluarga ini bisa sama-sama menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan problem atau kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga lainnya. Nggak bisa salah satu kan? Artinya kan kemitraan ini, partnership ini harus dijalankan bersama karena dukungan keluarga ini bersama kan gitu. Jadi mereka bagaimana bisa menyesuaikan diri antara karakter yang berbeda suami, istri, anak. Bagaimana kemudian mereka juga harus bersama-sama mampu berbagi peran gitu ya, mendorong penyelesaian masalah. Itu tuh harus ada di suami istri ya. Yang ketiganya itu adalah growth gitu. Jadi bagaimana keluarga ini mendukung pencapaian atau cita-cita dari anggota keluarganya. Jadi nggak ada tuh pengakangan untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu kan. Jadi ya ada ke arah dukungan itu penting gitu. Bagaimana anggota keluarga ini bisa bertumbuh, suami istri bisa bertumbuh gitu ya. Ini kan harus ada di keduanya. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah afek. Jadi bagaimana keluarga ini bisa mencerminkan atau bisa menunjukkan rasa cinta kasih sayang pada sesama. Itu juga penting. Kayak gitu. Boleh nggak apa-apa. Ini yang poin kecintaan atau kasih sayang gitu ya. Ini saya juga suka mendengar, mungkin Sobat Sehat juga suka lihat di internet gitu ya. Kalau Indonesia itu termasuk yang fatherless country kan gitu. Nah, apakah nantinya akan memberikan efek jangka panjangnya nih dok untuk menuju mas ini tuh bagaimana? Bisa jadi karena kan peran ayah tuh penting. Jadi bukan berarti tadi ya ibu yang harus menyelesaikan semuanya, enggak. Karena kan enggak semua
apa ya, peran itu bisa diajarkan oleh ibu kan. Bahkan tadi yang saya bilang, ini tuh harus ada partnership ya, growth itu harus ditunjukkan bagi keduanya, partnership oleh keduanya. Bahkan afek, rasa cinta dan penunjukan cinta dan kasih sayang itu pun harus dilakukan oleh keduanya. Jangan sampai kan ada anak tuh lebih dekat sama ibunya gitu ya, rata-rata begitu kan ya. Jangan-jangan kenapa dia tidak mendapatkan kenyamanan dari ayahnya, jangan-jangan dia tidak mendapatkan bentuk cinta kasih yang ditunjukkan oleh ayahnya kan. Mungkin kalau bapak-bapak gitu lebih gengsi ya menyatakan rasa sayang, apalagi ke anak laki-laki gitu kan. Nah tapi itu tuh perlu gitu, anak itu merasa dihargai, disayangi gitu kan, supaya dia merasakan bahwa sosok ayahnya pun itu begitu berarti, dan dia respect dan sayang juga kepada keduanya. Kayak gitu, itu harus ditunjukin. Sama yang terakhir adalah resolve gitu, bagaimana keluarga ini bisa membagi waktu bersama untuk menyelesaikan berbagai kegiatan ataupun menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi. Nah artinya kembali ke pertanyaan tadi, jadi itu peran siapa, ayah atau ibu? Nggak ada peran ayah atau ibu, ini adalah peran bersama, peran keduanya. Dan dukungan keluarga ini itu penting. Peran ayah dan ibunya sebagai apa? Untuk menyampaikan peran-peran yang tadi disebutkan, fungsi-fungsi yang tadi disebutkan bagi anaknya, bagi generasi emas ini ya. Anaknya harus merasa didukung, anaknya merasa penuh dicintai ya, anaknya juga bisa terbuka menyampaikan masalah pada orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak malu untuk membantu anak menceritakan masalahnya dia ke anaknya, supaya anaknya juga terlibat misalkan ya dalam urusan yang mungkin bisa dibantu diselesaikan oleh anaknya ya. Jadi fungsi itu harus dijalankan oleh keduanya. Karena kalau di penilaian kami, kalau ada salah satunya yang tidak melakukan itu, maka itu mengurangi skor fungsi keluarganya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang fatherless ya, peran ayahnya kurang segala macam, keluarga ini bisa dikatakan nanti penilaian disfungsional. Jadi kayak ada gitu, yang belum memenuhi betul. Ditemukan sebagai masalah gitu. Sebagai masalah. Saya keluarga. Betul. Kayak gitu. Jadi makanya ya dua-duanya penting, dan dua-duanya harus menjalani ya fungsi dukungan keluarga yang baik seperti itu. Kayak gitu. Ya, sobat sehat gitu. Ternyata untuk menjadi keluarga yang berkualitas, sehat, dan mempersiapkan untuk Indonesia menjadi generasi emas ini sebenarnya mungkin sudah hampir dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin sobat saya sudah ada yang menerapkan, mungkin juga yang belum. Nah untuk yang belum menerapkan, mungkin ayo mulai terapkan dari sekarang gitu ya, mungkin dari hal kecil mengungkapkan rasa sayang gitu ya dok ya. Tadi kan masuk dalam salah satu poinnya adalah kecintaan, cara mengungkapkan gitu ya rasa kasih sayang, mungkin antara si ayah sama si ibu saling mengungkapkan perasaan, itu kan menjadi contoh kecil mungkin ya dok ya, untuk bisa ditiru oleh anak-anak nanti ke depannya seperti itu. Nah kemudian begini dok, tadi kan memang di awal sudah disinggung sedikit tentang bahwa kita juga mempersiapkan agar generasi ke depannya ini tidak menjadi yang stunting gitu ya. Nah kebetulan juga berhubungan nih dok, kan LKC Dompet Duafa juga cukup concern ya terkait tentang stunting gitu. Nah ini juga di Indonesia ini kan juga mempersiapkan untuk Indonesia yang bebas stunting gitu kan, dan ternyata untuk perubahannya pun tahun 2023 kenaikannya hanya perubahannya 0,1. Nah ini kan untuk menangani stunting ini kan memang dari sub lini terkecil dan dari keluarga juga kembali ke keluarga gitu kan. Nah kira-kira nih dok ya, ada nggak sih untuk pencegahannya nih dari tingkat keluarga supaya nih anak nanti yang dihasilkan dari keluarga ini tidak menjadi generasi stunting gitu? Baik, justru kalau kita bicara keluarga itu mungkin jadi garda terdepan untuk terjadinya pencegahan stunting. Ya, kenapa? Karena kejadian stunting ini berpengaruh terutama dari pola asuh atau pemeliharaan kesehatan keluarga yang pentingnya itu terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, nah mungkin pernah dengar ya Mas Santi sering ya, atau bahkan sobat sehat juga sering dengar lah 1000 hari kehidupan. Nah 1000 hari pertama kehidupan ini adalah dihitung dari hari pertama janin itu ada dalam kandungan ibu
sampai anak itu dilahirkan sampai usianya 2 tahun ya. Nah, tapi sebelum di 1000 hari pertama kehidupan, kita harusnya lebih narik lagi tuh ke sebelum 1000 hari pertama kehidupan. Artinya pada saat remaja putri ini belum menikah ya. Nah, artinya kalau ada nih di keluarga yang punya anak remaja putri, kalau kita pengen menangani stunting dari remaja putri, anaknya ini udah harus mulai didorong untuk gizinya tuh terpenuhi dengan baik. Kenapa? Tadi saya bilang 30-40% di lapangan remaja putri itu anemia ya, atau kekurangan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini fungsinya kan menjadi alat transportasi ya, untuk menyalurkan makanan di ibu ke janinnya. Nah, tanpa ada anemia di awal pun di remaja putri, pada saat hamil, secara fisiologis ibu hamil itu anemia juga, bisa mengarah ke sana. Nah, apalagi sekarang remaja putrinya anemi, kemudian dia menikah, dia mengandung gitu, maka itu udah jadi salah satu modal yang jelek kan, ketika remaja putri anemi, dia mengandung janin untuk nanti dilahirkan. Nutrisinya kurang gitu. Maka salah satu cara gimana? Kalau bagi yang punya remaja putri nih sekarang di rumah, remaja putrinya tuh makannya nggak boleh picky eater gitu ya, dipilah-pilah, susah makan, kandungan proteinnya kurang ya, gizinya tidak seimbang, banyak jajan gitu. Jadi remaja putrinya yang di rumah tolong didorong supaya dia memenuhi asupan kaidah gizi seimbang. Itu yang pertama, supaya nggak remaja putrinya anemi dulu nih gitu. Nah, baru ketika remaja putrinya udah beres gitu ya, gizinya tercukupi, anak remaja putrinya sehat. Jadi selain gizi terpenuhi, kalau ngomongin gizi seimbang itu kan dibarengin dengan pilar lain kan, ada aktivitas fisik yang cukup gitu ya, pemantauan berat badan gitu, sehingga ya didorong bahwa remaja putri yang akan menikah ini sehat dulu gitu. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Gizi seimbang ya. Gizi seimbang. Jadi kayak jangan gitu. memakan segala tapi ya bawa baju. Nah, yang banyak cilur-cilur juga boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Iya. Namanya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Ada Karbohidratnya protein. Ya, sayur gitu ya, dan buah. Kalau gampangnya sih pakai yang isi piringku lah. Oh iya. Ya kan, isi piring dibagi 2 gitu ya. Dari bagi 2-nya ini 2/3-nya makanan pokok, 2/3 sebelahnya adalah apa? Sayur. 1/3-nya buah, 1/3 sisanya adalah protein hewani dan nabati. Ya gampangnya gitulah gitu ya. Jadi itu harus didorong. Terus juga jangan mager juga. Makan dia, tapi kalau mager kan obes ya, overweight gitu. Jadi tetap didorong juga aktivitas fisik. Kalau yang bagus itu kan sekitar seminggu itu durasinya sekitar 150 menit lah. Nah, 150 menit ini dibagi nih. Kalau mau 3 hari dalam seminggu berarti per kali aktivitas fisik 50 menit. Kalau mau dibagi 5 hari berarti per kalinya 30 menit gitu kan. Itu aktivitas fisiknya. Kalau misalkan untuk remaja, mungkin dia aktivitas fisiknya bisa yang sedang lah. Sedang itu sekitar 80% denyut nadi maksimal. Nah, ngitung denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi usia. Misalkan kalau yang usianya 20 berarti kan 200 tuh. Kali misalkan 80%, setiap kali olahraga denyut nadinya didorong di 150 160 gitu. Itu yang dikatakan aktivitas fisiknya sedang gitu kan. Nah, itu didorong ke sana tuh. Jadi selain makannya bergizi, aktivitas fisiknya juga baik bagi remaja putri. Nah, akhirnya tadi udah sehat nih remajanya. Kemudian dia nikah, dia hamil gitu. Nah, di hamil maka antenatal care itu wajib dilakukan dengan baik. Kalau yang menurut pemerintah setidaknya 6 kali melakukan kunjungan antenatal. 6 kali dalam 9 bulan tuh ya. 6 kali, dengan 2 kalinya didorong untuk dilakukan WSG. Sekarang WSG udah masuk puskesmas. Betul, kayak gitu. Sudah banyak yang mengadakan WSG. Ya. Jadi untuk sobat sehat yang mungkin sekiranya jauh dari rumah sakit atau klinik yang ada WSG-nya, ini sobat sehat bisa merujuk ke puskesmas. Betul. Jadi itu didorongnya gitu, 2 kali ada WSG. Nah, antenatal care ini buat apa? Supaya kalau ketahuan ada permasalahan di kehamilannya, apalagi berkaitan dengan gizi, entah itu bagi janin ataupun bagi ibu hamilnya, misalkan ibu hamilnya ada kekurangan energi kronis, lingkar lengannya di bawah 23,5, langsung dikasih PMT. Nah, artinya kan ya gimana cara mencegahnya? Yang kedua, pada saat hamil dia harus rutin teratur melakukan antenatal care yang berkualitas ya.
Akhirnya begitu beres nih antenatal care, anaknya lahir, alhamdulillah ya brojol gitu. Tapi sebelum brojol saya mau ngasih tahu juga nih fenomena yang sering kita temukan di lapangan ya, Mbak Santi. Anak-anak yang stunting, kan kami juga melakukan intervensi stunting di beberapa titik di Indonesia. Dan pada saat melakukan intervensi, salah satu hal yang kita lakukan adalah melihat faktor resiko kenapa anak ini stunting. Hampir mayoritas dari anak-anak stunting yang kita intervensi di rumahnya, keluarganya merokok. Oh, Nah, mempengaruhi ya, mempengaruhi. ternyata ya. Merokok Di itu urutan paling bawah kalau betul. tadi faktor keluarga sehat, tapi ternyata justru menjadi Salah satunya mempengaruhi terhadap stunting karena merokok ini berkaitan dengan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram kayak gitu. Dan itu kami temukan banyak pada anak-anak stunting, keluarganya tuh ada yang merokok, angkanya tuh di atas 90%-an lah kalau dari kelompok sasarannya kami ya gitu. Nah artinya pada saat tadi hamil pun antenatal care-nya udah bagus, keluarganya ya tolonglah jangan ngerokok ya di dalam rumah setidaknya, walaupun tadi kalau pengen keluarga sehat nggak ada sama sekali gitu kan kayak gitu. Ini penting disampaikan karena kami menemukan banyak terkait dengan masalah rokok kayak gitu ya. Nah tadi katakanlah rokoknya udah dikendalikan, antenatal care-nya sudah dilakukan baik, anaknya lahir gitu ya. Nah begitu anaknya lahir, maka ASI eksklusif jangan sampai tidak dilakukan. Karena di data survei kesehatan Indonesia yang terakhir aja, masyarakat yang melakukan ASI eksklusif mungkin sekitar 55%. Jadi setengahnya kayak gitu. Iya, dan itu berpengaruh gitu kan. Jadi ASI eksklusif juga itu diberikan dengan baik. Karena kenyataannya di lapangan seperti contoh aja kita intervensi gizi ya. Dengan budaya di Indonesia yang mungkin paternalistik ya, artinya perempuan itu kan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan suami gitu ya. Jadi pada saat anaknya rewel gitu kan, kemudian udah disusuin sama ibunya, suaminya ngerasa keganggu, suaminya ada yang bilang itu anak kamu lapar, kasih pisang aja. Istri nggak punya kewenangan menolak misalkan, nggak punya pilihan. Di beberapa tempat intervensi kami menemukan itu. Jadi istrinya itu kenapa nggak memberikan ASI eksklusif, disuruh suaminya, disuruh mertuanya, atau bahkan mohon maaf gitu ada yang suami yang nggak mau istrinya tuh menyusui untuk masalah kecantikan gitu kan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah artinya kan dukungan keluarga juga ini penting untuk masalah ASI eksklusif gitu. Itu berpengaruh. Begitu beres itu 6 bulan maka pemberian makanan MPASI-nya gitu yang tepat dan sesuai umur gitu dan juga sesuai dengan kaidah kebutuhan nutrisi bagi anaknya, itu juga harus dilakukan tuh. Dan bikin MPASI juga kan sekarang tuh banyak sekali informasi baru, banyak sekali pengolahan yang baru gitu ya. Nah banyak di media sosial betul. Nah, itu tinggal dicari aja mana yang kredibel, mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan diikuti boleh-boleh aja, sehingga kan teman-teman yang baru punya anak gitu ya bikin MPASI pun sekarang bisa banyak belajar lewat literasi yang baik tadi. Jadi ya itu MPASI-nya dijaga gitu kan, dan nanti setelah 12 bulan ya mereka makan dengan kaidah gizi seimbang sama halnya dengan keluarganya yang lain. Nah itu yang harus dilakukan, plus pemantauan pertumbuhan itu wajib dilakukan setiap bulan ketika anaknya dilahirkan. Pertumbuhan. Jadi artinya kan tadi kata Mbak Santi, posyandu datang ke posyandu. Ya. Setiap bulan tuh. Betul. Kayak gitu. Dan posyandu ya itu lini terbawa untuk informasi tumbuh kembang anak, Dok ya, untuk informasi keluarga sehat juga ada di posyandu gitu. Betul. Punten Dok ya, jadi potong nih. Nah, ini kan peran untuk mempersiapkan anak perempuan nih, ya kan, supaya anaknya nanti tidak menjadi stunting, anak dilahirkannya. Nah, apakah peran laki-lakinya di mana nih Dok untuk mencegah supaya nih generasinya tidak stunting? Jadi sebenarnya kalau kita bicara laki-laki sama, laki-laki juga sama, dia harus makan gizi seimbang, dia harus aktivitas fisik seperti standar umurnya gitu ya. Tapi kenapa tadi titik tekannya di perempuan? Karena yang mengandung adalah perempuan. Jadi kasarnya gini ya, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, dua-duanya anemi, yang akan memberikan dampak buruk bagi generasi berikutnya kan yang perempuan. Kalau ayahnya kan mungkin ketika dia anemi ya dia paling jadi pusing, jadi lemes sendiri gitu kan. Lebih ke situ gitu. Karena kan tadi perannya ibu yang akan menyalurkan sari-sari makanan ke bayinya kan. Tapi intinya ketika
remaja putra dan putri perlakuannya sama sebenarnya, sama gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Dan laki-laki kan justru pada saat kalau nanti prosesnya dia kemudian menikah dan lain sebagainya, yang belajar tuh nggak cuma ibu. Kenapa? Karena dukungan suami penting. Tadi ya, masalah ASI, ketika suaminya dia literasinya kurang, pemahamannya kurang, dia bisa memberikan saran atau permintaan yang salah, kayak gitu kan. Atau ketika pengetahuannya kurang, banyak kejadian juga kan di Indonesia tuh kan orang yang kena baby blues syndrome ya, bahkan diantaranya adalah lebih ke depresi, postpartum depression. Jadi ketika support dari suaminya nggak ada, karena suaminya nggak paham tentang proses tadi tumbuh kembang, perawatan dan pemeliharaan kesehatan anak, ya bisa jadi resiko itu muncul pada ibu-ibu baru. Nah, maka sebenarnya semua hal tadi tidak hanya diikuti oleh putri, tapi ya anak atau remaja putra, dan nanti ketika dia jadi ayah, dia pun tetap harus terlibat dalam proses pembelajaran itu, Mbak Santi. Kayak gitu. Jadi sobat sehat ya, untuk anak laki-laki maupun perempuan ini sebenarnya sama prosesnya ya dok ya. Tidak menitik beratkan hanya untuk anak perempuan saja gitu. Tapi memang ini berproses, anak laki-laki pun dipersiapkan untuk mendukung ya nanti calon istrinya supaya mempersiapkan gizinya nih dari sebelum menikah, sehingga nanti dia hamil dan nanti dia melahirkan. Jadi si laki-laki ini harus mendukung lah gitu ya dok ya untuk persiapan. Nah baik dok, ini sangat menarik ya. Banyak sebenarnya yang dikupas tentang Harganas nih. Semuanya memang bersumber dari keluarga itu. Semuanya berawal dari keluarga. Mau tentang masalah stunting, mau tentang pengasuhan yang baik supaya dia tetap memiliki rasa kecintaan, terus mempersiapkan generasi emas di 2045. Ini memang berasal dari keluarga semuanya. Nah, untuk satu lagi dok, selain stunting ini tadi saya menarik tentang yang kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, kira-kira nih dok, untuk di 2045 ini terkait penanganannya nih supaya mental kita mungkin tetap waras, tetap sehat gitu, itu bagaimana nih dok untuk mengantisipasi bonus demografinya dari sisi kesehatan mental? Ya, dari sisi kesehatan mental tadi yang saya sebutin ya, salah satu garda terdepannya adalah keluarga ya. Karena bagaimanapun juga keluarga itu atau rumah itu kan harus jadi tempat yang nyaman bagi anak itu untuk kembali kan gitu. Jadi yang pertama harus dibangun adalah bagaimana membangun rumah itu sebagai tempat yang nyaman. Bagaimana orang tua itu memberikan perhatian kepada anaknya. Bagaimana orang tua itu mendorong bahwa anak itu berharga, dihargai, merasa dicintai gitu. Itu jadi salah satu yang penting gitu. Bagaimana anak itu bisa kembali pada orang tuanya untuk bercerita, mengadu gitu dan lain sebagainya lah. Maka itu yang harus dibangun di awal. Jadi bagaimana kita mendorong rumah itu dan keluarga itu jadi tempat yang nyaman bagi anak gitu ya, untuk bisa untuk bisa kembali lah kalau ada apa-apa tuh rumah yang justru jadi solusi, bukan sebaliknya gitu. Bukan pelarian. Jadi bahkan gini, orang nggak nyaman di rumah akhirnya dia lari keluar kan, dan lingkungannya salah, beloklah dia ke arah perilaku menyimpang. Jadi yang pertama keharmonisan, keutuhan gitu ya, fungsional keluarganya itu yang harus dibangun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bagaimana kita juga bisa mendorong anak itu berada pada lingkungan yang positif ya. Maka kan sekarang investasi besar orang tua juga pada sekolah anak ya. Sekarang kan ngedorong supaya tidak ada pembulian, gimana anak ini bisa dapat aktivitas yang produktif gitu kan. Karena kalau dia disibukkan pada aktivitas yang beresiko ya, maka kan dampaknya kan buruk ke mereka kan gitu. Maka selain lingkungan rumah, lingkungan tempat dia sekolah, tempat dia berkegiatan gitu ya, itu dibangun supaya anak-anak itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi kan ketika memasuki usia remaja, mereka itu kan masa pencarian jati diri ya. Dimana dia ingin mencari jati dirinya, dimana eksistensinya tuh dia pengen diakui gitu. Ketika nanti dia diakuinya oleh tempat yang salah, ya maka dia bisa jadi larinya ke geng motor gitu kan, atau ke perkumpulan-perkumpulan yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kan bagaimana kita memilihkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, aktivitas yang positif. Jadi kalau memang kita punya keleluasaan untuk mendorong anak itu untuk bisa ikut banyak kegiatan positif, ya kenapa enggak gitu ya, dilakukan ke sana. Sama yang berikutnya juga adalah yang lebih penting, entah itu di rumah ataupun di lingkungan sosial, bagaimana anak itu bisa bercerita ya.
itu kan sekarang banyak anak-anak yang ya kadang suka mendem gitu kan, ibunya kayak atau gitu, ayahnya betul. mendem. Jadi ya itu juga harus harus didorong untuk mereka banyak bercerita, ada tempat untuk mereka cerita, entah itu teman, entah itu yang pasti sih keluarga harus ya mestinya ya untuk mendalami peran itu. Jadi ya kalau ditanya dari mana, ya salah satu dari rumah, bangun rumah yang harmonis, bangun keluarga yang fungsional tadi dengan adaptability yang bagus, kemitraan atau partnership yang bagus, mendukung ke arah growth atau pertumbuhan yang baik di keluarga, ya, kemudian menunjukkan afek cinta kasih yang baik juga, dan mempunyai quality time yang baik gitu di keluarga. Itu kan jadi satu modal penting lah. Kalau anak sudah bagus di di lingkungan keluarganya, biasanya ketika dia keluar bertemu dengan lingkungan yang salah pun, dalam tanda petik pagernya tuh udah kuat gitu, dia bisa menyaring itu biasanya begitu. Betul gitu. Jadi jangan dititipin ke sekolah urusan anak tuh ya sebenarnya gitu. Jangan ibaratnya orang tuanya sibuk gitu ya, anaknya titipin ke sekolah, bayar sekolah yang mahal banget gitu kan, tetap nggak bisa ya, karena bagaimanapun juga keluarga itu adalah jadi core-nya lah, intinya tuh di sana gitu, di keluarga untuk bisa membangun itu. Kayak gitu sih. Karena pembentukan karakter anak pun berasal dari keluarga. Betul. Gitu ya. Bagaimana nanti anak di luar rumah, ya awal bentukannya adalah dari rumah ya. Dok gitu. Nah, gitu. Terakhir nih Dok, pesan untuk seluruh keluarga sobat sehat di luar sana gitu, kira-kira dari Dokter Dani apa nih untuk bisa menjadi keluarga yang berkualitas dan menuju Indonesia generasi emas itu, pesannya nih Dok terakhir. Oke, pesannya ya, jadi sebenarnya ini sudah sering kita bahas ya, bahwasanya pesan saya bagi semua sobat sehat di seluruh Indonesia, yang pertama adalah sadari betul bahwa mungkin kita sering dengar ya tagline, harta yang paling berharga adalah keluarga ya, karena ya betul, itu adalah harta yang paling berharga. Karena dia paling berharga, maka sebaiknya dia yang betul-betul dijaga, dirawat gitu ya. Jangan sampai nih gitu ya, kita kehilangan yang berharga tadi. Karena kadang kita tuh nyesel setelah kehilangan gitu Mas Santi ya. Udah nggak ada baru, kok anak saya tuh kok gini ya gitu. Nah itu makanya yang pertama adalah sadari bahwa harta berharga itu adalah keluarga. Maka karena dia berharga, dijaga dan dilindungi dengan sangat baik, kesehatannya dijaga. Karena kalau kita bicara kesehatan kan tadi saya sampaikan di awal ya, sehat itu nggak cuma masalah fisiknya loh. Jadi bukan berarti anak bapak ibu nggak sakit-sakitan tuh udah oke loh. Lihat mentalnya, apakah dia kosong gitu, apakah dia hilang rasa nyaman di rumahnya gitu ya. Jadi lihat mentalnya seperti apa, psikologiknya seperti apa. Tidak cukup di situ, spiritualnya ya, anaknya happy gitu ya, kemudian sehat tapi secara spiritualnya agamanya Islam tapi dia nggak pernah sholat, kerjaannya misalkan mohon maaf dugem gitu, itu pun bukan satu hal yang baik. Karena secara definisi kesehatan, spiritualnya pun harus didorong anak itu supaya jadi anak yang soleh, solehah gitu ya. Itu kan penting. Selain spiritualnya apa? Productivity dia secara sosial dan ekonomi. Jadi ketika anak kita pun soleh, anak kita pun sehat, anak kita pun mentalnya bagus, bukan berarti kemudian dia tidak aktif untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumahnya. Karena secara definisinya dia harus bisa produktif juga secara sosial. Jadi dorong anak kita aktif di organisasi, di komunitas, di kegiatan-kegiatan supaya mereka punya pengalaman yang baik untuk membangun karir juga ke depan kan gitu. Dan ujung-ujungnya produktif secara ekonomi. Dia jadi orang kaya, bisa sedekah banyak dan lain sebagainya. Nah, maka dari sekarang titipan saya sih itu ya Mas Santi ya. Jadi sadari bahwa itu tuh adalah harga yang paling berharga. Investasi besar tuh di situ dulu gitu ya, sebelum ke yang lain. Sebelum, jangan sampai lah kita aktif edukasi atau aktif memberikan masukan ke orang lain tapi intinya yang kita sendiri ditinggalkan gitu. Itu dulu gitu kan, bangun tadi ya masalah kesehatannya secara fisik, mental, spiritual, sosialnya gitu. Karena negara yang baik, bangsa yang baik tuh pasti dibangun diawali dari keluarga yang baik ya. Itu mungkin dari saya ya Mas Santi dan teman-teman ya. Dokter Dani
Oke, sama-sama. Siap. Jauh-jauh dari Bandung ke Ciputat, ke Siap, kantor siap. Duafa ya, sudah meluangkan waktunya untuk Ya. memberikan banyak masukan, kemudian juga saran, juga hal yang baru juga untuk mengetahui sebenarnya Hari Keluarga Nasional ini bukan hanya sekedar diperingati ya Betul. Dok ya, tapi setidaknya menjadi pengingat kita bahwa semua dasar untuk berkembangnya anak di luar, bagaimana orang tua itu dasarnya adalah dari keluarga itu sendiri, dari dalam keluarga. Baik, saya ucapkan terima kasih Dok Sama-sama, sekali lagi Mbak untuk Santi. waktunya. Siap. Semoga kita bisa bertemu kembali di Amin, lain amin. kesempatan. Dan untuk sobat sehat di rumah, jangan lupa kita ada hotline emergency Duafa di 0811 16 17 101 yang bisa diakses oleh sobat sehat di seluruh Indonesia apabila ada keluhan atau masalah tentang kesehatan. Dari saya Santi Yuniartiningsih, terima kasih untuk sahabat saya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.